Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Istijabah Sulekah dengan NIM 225231137 dari kelas PPS 2D. Di sini saya akan menceritakan kembali mengenai Perjanjian Giyanti 1755 dan terbelahnya Pulau Jawa. Langsung saja, Perjanjian Giyanti lahir atas sebagai sebuah kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC pada tanggal 13 Februari 1755. Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian tersebut, yaitu di Desa Janti, yang mungkin sekarang bisa lebih dikenal dengan Dukuh Karten, Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Sejarah awal mula Perjanjian Giyanti dimulai dari adanya konflik keluarga yang disebabkan oleh politik adu domba VOC antara Pangeran Mangkubumi, Pangeran Prabasuyana, dan Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said. Dalam silsilah keluarga, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Prabasuyana merupakan sama-sama putra dari Amangkurat IV, dan Raden Mas Said adalah cucu dari Amangkurat IV atau anak dari anak sulung Amangkurat IV, yaitu Arya Mangkunegara. Konflik bermula saat Arya Mangkunegara yang seharusnya menduduki posisi kekuasaan menggantikan Amangkurat IV malah diasingkan VOC ke Sri Lanka karena ia sering menentang kebijakan VOC saat itu sampai ia meninggal. Raden Mas Said merasa ia pantas untuk menduduki posisi kekuasaan ayahnya karena ia adalah cucu dari Amangkurat IV. Tetapi seiring berjalannya waktu, VOC malah menaikkan Pangeran Prabasuyana menjadi penguasa Mataram Islam pada saat itu dengan gelar Pakubuwana II. Pengangkatan ini mengakibatkan kecemburuan antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC juga memaksa Pakubuwana II untuk memberikan mandat penunjukan raja dan petinggi kerajaan harus dengan persetujuan Belanda. Pangeran Mangkubumi akhirnya berkoalisi dengan Raden Mas Said untuk melakukan penyerangan kepada Pakubuwana II dan VOC. Saat pemerintahan Pakubuwana II, ia memindah ibu kota kerajaan tersebut dari Kartasura ke Surakarta pada 17 Februari 1745 karena Keraton Kartasura saat itu mengalami kerusakan karena penyerangan dari Mas Geradin atau Sunan Kuning pada tahun 1742. Hal ini semakin meyakinkan Raden Mas Said untuk mengambil posisi kekuasaan Mataram Islam pada saat itu. Untuk memperkuat kerjasama mereka, Pangeran Mangkubumi menikahkan putrinya dengan Raden Mas Said. Penyerangan tersebut terjadi melalui perang gerilya yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa. Serangan tersebut mengakibatkan Pakubuwana II meninggal pada tanggal 20 Desember 1749. Kekosongan tersebut dimanfaatkan oleh Pangeran Mangkubumi untuk mengklaim tahta Mataram Islam. Tetapi mengetahui hal tersebut, VOC tidak mengakui Pangeran Mangkubumi sebagai penguasa Mataram karena sebelum Pakubuwana II wafat, ia memberikan wewenang pengangkatan raja baru kepada Belanda atau VOC. Situasi semakin memanas karena VOC saat itu mengangkat anak dari Pakubuwana II, yaitu Raden Mas Sujardi, sebagai penguasa Mataram Islam dengan gelar Pakubuwana III. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said melakukan penyerangan lagi atas bentuk protes dari kebijakan VOC. Dalam menghadapi penyerangan dari kedua pangeran tersebut, VOC dan Pakubuwana III mengalami kesulitan. Untuk meredam penyerangan tersebut, VOC memiliki siasat licik untuk memecah belah kedua pangeran tersebut dengan cara VOC mengutus utusan khusus untuk mengasuh Raden Mas Said akan berhati-hati kala-kala Pangeran Mangkubumi mengkhianatinya, dan VOC juga bertemu dengan Pangeran Mangkubumi untuk membujuk dengan menjanjikan wilayah Mataram yang dipegang Raden Mas Sujardi atau Pakubuwana III. Politik adu domba yang dilayangkan oleh VOC ternyata membuahkan hasil. Pada tahun 1752, Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said mengalami perselisihan. Setelah itu, pada tanggal 22-23 September 1754, VOC bertemu lagi dengan Pangeran Mangkubumi untuk membicarakan tentang pembagian kekuasaan Mataram, gelar yang akan digunakan, kerjasama VOC dengan Kesultanan, dan sebagainya.
Setelah perundingan beberapa kali, akhirnya perundingan mencapai kesepakatan dengan ditandatanganinya Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 dengan ditandatangani 3 tokoh. Yang pertama ada tokoh pemerintahan Hindia Belanda atau VOC oleh Nicholas Harting, yang kedua ada Pakubuwana III, yang ketiga ada Pangeran Mangkubumi, yang akhirnya membagi wilayah Mataram Islam menjadi dua, yaitu ada Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta. Maka Pangeran Mangkubumi mendapat setengah wilayah dari Mataram Islam yang kemudian memunculkan kerajaan baru yang bernama Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pangeran Mangkubumi lalu mendeklarasikan sebagai raja dengan gelar Sri Sultan Hamengkubuwana I. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.